Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Trulianisa Fitri dari kelas TI 4209. Pada video ini, saya akan menjelaskan pembahasan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri 2020. Untuk soal yang pertama, dari soal diketahui tabel keuntungan tahunan per karyawan. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui ada 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3, yang kemudian itu disebut level. Jadi, karena tadi ada 3 level, maka jumlah K-nya ada 3. Kemudian, untuk N, yaitu data observasi pada setiap jenis perusahaan atau pada setiap level. Karena di sini jumlah data observasi untuk ketiga perusahaan adalah sama, yaitu 5, maka N-nya adalah 5. Kemudian diketahui untuk taraf nyata atau signifikansi atau alfa, yaitu 0,05 atau 5%. Ditanyakan, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Langkah yang pertama adalah menentukan hipotesis. Ada hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa rata-rata keuntungan tahunan per karyawan pada 3 perusahaan adalah sama, atau mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan bahwa rata-rata keuntungan tahunan per karyawan pada 3 perusahaan adalah berbeda, atau paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Kemudian yang kedua, menentukan statistik uji dan daerah kritis. Pada soal kali ini, menggunakan statistik uji yaitu uji F dengan rumus MSK dibagi MSE. Untuk daerah kritisnya, karena tadi di soal diketahui bahwa alfanya atau taraf nyatanya adalah 5% atau 0,05, untuk V1-nya, yaitu rumusnya K dikurangi 1, karena tadi diketahui K-nya berjumlah 3, maka untuk V1-nya adalah 3 dikurangi 1, yaitu 2. Kemudian untuk V2-nya dengan rumus K dikali N dikurangi 1. Karena K-nya tadi 3 dan N-nya 5, maka 3 dikali 5 dikurangi 1 adalah 12. Maka didapatkan F tabel, yaitu F alpha V1 V2, yaitu 3,89. Untuk daerah kritisnya, tolak H0 jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, yaitu 3,89. Maka daerah penolakan H0 berada di sebelah kanan nilai F tabel, yaitu 3,89. Sedangkan tidak tolak H0 jika F hitung kurang dari F tabel, yaitu 3,89. Maka daerah tidak tolak H0 berada di sebelah kiri nilai F tabel. Kemudian yang ketiga, menentukan statistik pengamatan atau F hitung. Dari tabel yang sudah diketahui di soal, ada 3 jenis perusahaan dan 5 data observasi dari masing-masing jenis perusahaan, maka kita menjumlahkan untuk data observasi pada perusahaan 1 yang nanti akan disebutkan T1. Setelah dijumlahkan, didapatkan nilai T1 yaitu 191,5. Sedangkan untuk T2 adalah jumlah dari data observasi pada jenis perusahaan kedua. Didapatkan nilai T2 adalah 191,3. Dan untuk T3 atau jumlah data observasi pada perusahaan ketiga yaitu 135,4. Kemudian dijumlahkan T1 ditambah T2 ditambah T3 menjadi T, yaitu 518,2. Selanjutnya, menghitung SST atau jumlah kuadrat total. Dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai N, YIJ kuadrat. Yaitu, YIJ kuadrat itu data observasi dari setiap sel. Misalnya,
9,1 kuadrat ditambah 5,56 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 37,3 kuadrat terus sehingga sampai 15,8 kuadrat. Lalu hasil penjumlahannya atau sigmanya dikurangi dengan T kuadrat dibagi N, di mana kita tahu bahwa nilai T-nya yaitu 518,2 dan N besarnya ini adalah perkalian dari K dikali N, yaitu 15. Setelah dihitung, didapatkan nilai SST atau jumlah kuadrat total yaitu 1925,56. Kemudian mencari SSK atau jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai K dari TI kuadrat dibagi N kecil dikurangi T kuadrat per N besar. Sebelumnya sudah kita hitung di tabel bahwa T1-nya adalah 191,5, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N kecil yaitu 5. Selanjutnya T2 atau 191,3 kuadrat dibagi dengan 5, ditambah T3-nya 135,4 kuadrat dibagi dengan 5, dikurangi T-nya yaitu 518,2 kuadrat dibagi 15. Didapatkan nilai SSK yaitu 418,14. Kita ketahui bahwa rumus SST adalah SSK ditambah SSE, maka kita dapat diperoleh nilai SSE dari SST dikurangi SSK yang sebelumnya sudah kita hitung. Kita dapatkan nilai SST-nya 1925,56 dikurangi dengan 418,14, maka diperoleh nilai SSE atau jumlah kuadrat error adalah 1507,42. Selanjutnya kita masukkan perhitungan-perhitungan yang tadi ke dalam tabel ANOVA. Tabel ANOVA bentuknya itu seperti ini, ada sumber variansi, jumlah kuadrat atau SSS, derajat bebas atau dilambangkan dengan pi, rataan kuadrat, dan F hitung. Untuk jumlah kuadrat perlakuan atau SSK kita sudah hitung sebelumnya yaitu 418,14, sedangkan untuk jumlah kuadrat error atau SSE adalah 1507,42, dan untuk jumlah kuadrat total atau SST adalah 1925,56. Untuk derajat bebasnya, V1 menggunakan rumus K dikurangi 1, yaitu K-nya 3, berarti V1-nya didapatkan 2, kemudian untuk V2-nya dengan rumus K dikali N-1 dengan K sama dengan 3 dan N sama dengan 5, maka didapatkan V2-nya adalah 12. Kemudian untuk V3-nya dari rumus K dikali N dikurangi 1, maka didapatkan 14. Kemudian untuk menghitung rataan kuadrat, ada MSK atau rataan kuadrat perlakuan dengan membagi SSK dengan V1. Membagi 418,14 dibagi 2, yaitu 209,07. Kemudian untuk rataan kuadrat error atau MSE adalah SSE dibagi dengan V2, yaitu 1507,42 dibagi 12, diperoleh 125,62. Setelah itu untuk menghitung MST yaitu dengan cara SST dibagi V3. 1925,56 dibagi 14 adalah 1137,54. Maka kita dapat hitung untuk nilai F hitungnya atau FH dengan cara MSK dibagi dengan MSE. Kita sudah dapatkan nilai MSK-nya adalah 209,7 dan untuk nilai MSE-nya adalah 125,62. Maka didapatkan nilai F hitungnya adalah 1,66. Kemudian keputusan dan kesimpulan, maka tidak tolakan 0 karena nilai F hitung yaitu 1,66 kurang dari F tabel yaitu 3,89. Dapat kita lihat di grafik bahwa nilai F hitung atau 1,66 berada di sebelah kiri dari F tabel 3,89, maka tidak tolakan 0. Untuk kesimpulannya, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan
atau keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan adalah sama. Sekian video penjelasan pembahasan soal ujian akhir semester Statistika Industri nomor 1. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.